Mereka lah yang datang membawa sebungkus rendang. Dari mana kau? Ambo mahasiswa mak. Dari mana? Dari Kairo. Kau dulu amak membawa rendang. Kami pun langsunglah beli nasi 2 rial, 5 rial. Dilukakanlah di atas plastik, tumpahkan. Begitu ditumpahkan nasi, tumpahkan rendang dan diagih di amak tadi, tak ciri pulau merpati dari Aceh. Samo warano. Tak mana rendang, tak mana ciri. Tapi di awak lapa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Sekarang saya pergi haji kemarin, saya pergi umrah, jalan sama Ustazah Fatimah, menengok jamaah yang makan di pinggir masjid, di pinggir hotel pakai plastik. Kata dia, itu siapa? Itu siapa Ustaz? Aku bilang, itulah aku 24 tahun yang lalu. Kenapa Ustaz tak pernah marah-marah sama panitia? Pernah saya marah, mana makanan? Kenapa tak siap? Mana? Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya Ustaz hebat. Padahal kurang hebat apa lagi saya sekarang ini. Makanya kalau datang orang, Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya ini. Kuliah ini nggak pernah serius, nggak pernah bersyukur punya orang tua. Saya tak mau menasehati dia, Pak. Kalau Bapak mau anak Bapak bersyukur punya orang tua, ikut jejakku. Gimana caranya Pak Ustadz? Tak usah kasih dia makan 4 tahun. Insya Allah Pak Ustadz, 2 gendangnya. Kalau tak berhasil, mati dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun saya sedang berada di lokasi pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 yang ada di Palas di Rumbai Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah berdiri di belakang kita meskipun belum selesai asrama untuk santri, dan di tanah yang seluas 2 hektar ini insya Allah akan dibangun asrama untuk 1065 santri yang nanti akan mukim di sini 3 tahun pertama untuk tahfidzul Quran, 3 tahun kedua untuk tafaqquh fiddin. Insya Allah ini akan menjadi amal yang luar biasa, dan akan dibangun juga masjid yang akan diperbesar, kemudian berbagai macam fasilitas untuk santri. Insya Allah amal jariah kita ke sini, ke tempat ini akan mengalir bukan hanya dari bangunan-bangunan yang nanti ditempati dan menjadi fasilitas untuk santri, tetapi sampai santri-santri ini menjadi para alumni yang menyebar ke berbagai pelosok bumi untuk mensiarkan Al-Quran, untuk membawakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala itu tetap mengalir kepada Bapak Ibu sekalian. Mari salurkan infak kita ke Bank Syariah Indonesia 147666666. Ini 147 6-nya 7 kali, dan Bank Rio Kepri Syariah 82011666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Silakan berikan kode transfer 01 di akhir nominal transfer supaya memudahkan untuk kita alokasikan di sini. Konfirmasinya ke WA 0852 8024 6060 atau ke telepon 0852 6541 6060. Mudah-mudahan pesantren Nurul Azhar menjadi syiar kita, syiar Islam dan syiar dakwah yang membawakan cahaya Islam ke berbagai pelosok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Bagan Batu ke Bagan Benio, singgah sebentar di kota Duri. Ini bukan pantun, perjalanan kan. Jadi saya keluar rumah hari Kamis. Hari Kamis itu kami pergi ke Sedinginan. Setelah itu keliling Rokan Hilir. Tadi malam terakhir di Bagan Batu. Sampai kami di Duri tadi malam jam 2. Setelah itu tausiah pagi tadi. Ini tausiah yang ke-8. Nanti dari sini kami langsung ke Bagan Benio. Besok barulah pulang ke Pekanbaru. Doakan supaya kami rombongan semua sehat walafiat. Senang sekali bisa berjumpa dengan jamaah masjid
Makarimul Akhlak bersama dengan Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, saudara-saudara kita dari Politeknik Negeri Padang dan Politeknik Bengkalis, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya ada kami dari Ikatan Abdul Internasional. Yang tausiah ini Abdul Somad, kalau beliau Abdul Wahid. Makan tomat di Sungai Parit, ingat Ustadz Somad, ingat Ustadz Abdul Wahid. Nah, itulah dia tagline-nya insyaallah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pernah tahu, tidak ada berencana, tidak pernah memprogramkan, tak terlintas di pikiran bahwa 17 Agustus di Masjid Makarimul Akhlak Duri. Ini semua rencana Allah Subhanahu wa taala. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita menjadi insan yang bersyukur. Pertama kita bahas insan dulu. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Itulah insan. Kalau sudah kaya, lupa dulu susah. Kalau sudah besar, lupa dulu kecil. Kalau sudah jadi orang, lupa dulu rakyat jelata. Kalau sudah jadi pegawai, lupa dulu honorer. Kalau sudah putih, lupa skincare. Betul tak yang saya cakapkan? Itulah dia insan. Lupa. Maka orang yang lupa itu mesti diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Kenapa perlu tausiah? Karena kita lupa. Ada yang lebih parah lagi. Lupa anak, lupa bini, lupa rumah, lupa nama, lupa mobil, lupa. Itu bukan insan. Itu namanya amnesia. Mudah-mudahan kita kuat ingatan. Ustaz Somad, saya dengar ceramah Ustaz, ayatnya lengket, hadisnya lengket, cakap ulama lengket. Apa biar supaya lengket hafalan saya? Kau makan tepung kanji. Doa yang selalu kita baca, Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Zakirna, ingatkan kami. Minhu ma nasina, kalau kami lupa. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, ceramah Ustadz ingat saya. Semua ingat. Ada satu yang saya lupa Pak Ustadz. Apa itu? Utang. Masalah ingat nih begini. Ingat baik orang, lupakan baik kita. Ingat salah kita, lupakan salah. Bisa? Ingat baik orang, lupakan baik kita. Ingat salah kita, the best. Tapi kenyataannya, ingat baik kita, lupa baik orang. Ingat salah orang, tuh banyak yang ngaku. Doakan supaya yang ceramah ini iso nglakoni. Banyak juga orang Jawa. Doakan supaya yang bercakap ini jangan hanya menceramahi orang, mengingatkan orang, tapi diri dia lupa, macam lilin membakar dirinya, terbakar demi menerangi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri,
dan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kalau ditanya orang, atau anak yang bertanya, mak, ya, apa arti insan itu? Insan itu ayah kau lah. Gitu. Mudah dijelaskan Ustaz Somad itu tadi di Masjid Makarimul Akhlak. Insan itu maknanya begini. Tapi kan kepanjang kali aku pun tak ingat. Nah, kalau ibu payah menjelaskannya, bapak payah menjelaskannya, share aja linknya dari channel Tabung Wakaf Umat, subscribe, like, share, and comment. Semua hasil Tabung Wakaf Umat ini, channel ini, semua hasil videonya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Somad mengasih 2 hari dalam sebulan. Hari Jumat, hari Sabtu. 5 ceramah. Pagi Jumat, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Itu semuanya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini perlu saya jelaskan ini. Supaya nanti kalau saya diserang di internet, diejek-ejek, apa itu Ustaz Somad itu? Kalau yang ngundang bupati datang, yang ngundang pejabat datang, kalau yang ngundang orang kaya datang, kalau yang ngundang Pekanbaru payah kali. Bukan saya tak ngasih, Ustaz Alnom yang ngatur. Ibu bisa jelaskan itu nanti kalau saya dicaci maki orang, bisa? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad itu sudah ngasih 5 titik dalam 1 bulan. Pagi Jumat, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Kau tunggu adalah jadwal kau. Insya Allah dapat. Masukkan ke Ustaz Alnob. Beliau ini ketua yayasan. Namanya Alnob Dinar. Dinar itu bahasa Arab. Artinya duit emas. Itu maka dia diangkat jadi ketua yayasan. Karena tak akan mungkin korupsi. Duit emas. Itu maka dia diterima mertuanya. Duit emas, siapa yang nolak dia? Kalau ada orang punya emas yang paling berat, istri Ustaz Alnob lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti insan. Nah, sekarang masuk ke kata berikutnya. Bersyukur. Syukur itu 3 huruf. Syakaro, syukur. Lawan dari syukur ini 3 huruf. Kafaro, kufur. Syukur artinya nampakkan. Kufur artinya tutupkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Syukur tampakkan. Maka saya nampakkan peci saya merah. Saya nampakkan sorban saya putih. Saya nampakkan baju saya baru. Karena 3-3 nih dikasih orang. Nampakkan. Kalau dikasih orang, nampakkan. Oh, peci yang dikasih itu dipakai Ustaz Somad. Oh, baju yang kami jahitkan itu dipakai Ustaz Somad. Oh, sorban yang dipakainya. Nampakkan. Kenapa kalau tak dinampakkan? Misalnya peci tak saya pakai, baju tak saya pakai, sorban tak saya pakai. Yang ngasih mulai curiga, jangan-jangan sudah dijualnya. Nampakkan. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah kasih kita nikmat sehat, nampakkan. Jamaah masjid Makarimul Akhlak ini sehat atau tak sehat? Mana buktinya? Datang ini tanda sehat. Berarti yang tak datang? Yang tak datang tak bersyukur. Karena makna syukur kan nampakkan. Jamaah Masjid Makarimul Akhlak ini berduit apa tak berduit? Mana tandanya? Penyerahan santunan. Berapa tadi Ustaz Anwar? 60 juta. Kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Nampakkan. Maka jamaah Makarimul Akhlak ini dinampakkannya nikmat Allah. Terkejut pula anak. Jadi kita nampakkan. Makanya kalau ada nikmat Allah itu kita nampakkan. Saya sebetulnya ini kan jadwal yang ke-8 ini.
Hari Kamis 3, hari Jumat 3, hari Sabtu 2. Ini jadwal yang ke-8. Itu maka dikasih panitia kursi, tak sanggup lagi berdiri. Ini jadwal yang ke-8 ini tak bisa lagi suara saya ini berteriak, sebetulnya udah habis. Tapi karena Allah mau menunjukkan nikmat suara tadi, itu saya berteriak, terkejut pula anak. Dikasih Allah Ta'ala nikmat harta, nampakkan. Dinampakkan jamaah makarimul akhlak, dipasangnya AC keliling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita pun beku di dalamnya. Itu maka alasnya di bulu kambing. Siapa yang kedinginan, langsung. Di masjid lain berceramah, paksalah tisu itu habis. Bapak, ibu, saudara sekalian, saudara kita di Palestina, gitu. Tapi di makarimul akhlak, sejuk, adem, ayam, tentram, tenang. Jamaah pun begitu menengok muka Ustaz. Nampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ditanya orang, apalah arti syukur itu? Syukur artinya menampakkan nikmat. Bagaimana supaya kita bersyukur? Ini kaitannya dengan insan. Insan bersyukur. Kenapa kita tak bersyukur? Karena insan pelupa. Maka supaya bersyukur, eling. Iso eling apa yang orang iso? Banyak orang Jawa nih. Pripun kabare apik? Sing nomor 1 eling. Yang pertama obatnya biar supaya kita bersyukur, maka kita mesti ingat. Abdul Somad, sekarang kau duduk di atas, ingat dulu waktu kau duduk di bawah. Jangan kau berpikir hanya waktu kau jadi ustadz, ceramah semau kau saja. Kami di bawah nih tak tahan lamanya, minta ampun. Ingat. Maka kalau sudah kaya, ingat waktu susah. Saya tidak pernah merasa saya ustadz yang dijemput pakai private jet. Macam kalian tengok di Instagram itulah. Tak pernah saya merasa ustadz yang duduk dengan Perdana Menteri pergi ke luar negeri. Tidak. Saya selalu merasa diri saya adalah ustadz yang nyetir sendiri dari Pekanbaru, masuk ke Chevron, diusir security. Itulah saya. Itulah saya. Saya tak dendam, ingat. Sadar diri supaya jangan sampai lupa diri. Kenapa orang bisa lupa diri? Karena tidak sadar. Makanya orang tua kita mengatakan sadar diri tahu diuntung. Sadarlah diri tahu diuntung. Saya lupa, ibu tak ingat. Sadarlah diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung. Salahnya dalam masjid. Kok di luar kita selesaikan 3 album. Jadi kunci sing nomor 1, Ustaz ini bahasa Jawa aja tadi. Nampak tamu nang cieknyo, inge awak, sia jo awak kos mananya. Jangan lupa. Maka banyaklah orang heran sama saya berbisik. Sebenarnya Ustaz ini orang mana? Orang Aring, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar bahwa kita datang ke dunia ini tidak punya apa-apa. Ada di antara ibu nih yang lahir bawa gelang? Ada di antara bapak nih yang lahir tahu namanya? Nama kita pun dikasih orang. Nama saya Abdul Somad, itu dikasih orang. Kalau bolehlah kasih sendiri, Anton.
Mohon maaf Pak Anton. Nama saya dikasih orang. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut emak kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa, tak membawa apa-apa. Maka Ustadz mengingatkan kita lahir ke atas dunia tak bawa apa-apa. Tak juga ingat. Karena tak ingat dengar ceramah, diingatkan datang akikah itu tujuannya untuk ingat siapa diri kita. Datanglah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah nenek menggendong cucu. Dihadapkan ke muka Ustadz Somad, dibawa kelapa muda. Disangka mau diminum, rupanya tempat rambut. Untuk apa kita datang akikah? Untuk menyadarkan diri kau Abdul Somad bahwa dulu tapak kakimu 2 jari dan kau menangis. Kalaulah tak sayang emak kau, dicekikkannya mati kau. Diingatkan bahwa kita sekarang sombongnya petantang petenteng, rumah besar, mobil banyak, duit, bukan main lagi. Padahal lahir ke dunia tak punya apa-apa. Mau makan? Mau tidur? Sekarang bukan main lagi. Makanya kalau datang undangan akikah, diundang, datang apa tak datang? Nanti datang undangan akikah ya, aku tak bisa makan kambing. Tak usah makan kambing, makan ayam, gatal-gatal. Makan telur ayam, infeksi. Mati aja lah. Inti dari datang akikah itu bukan makannya, tapi diingatkan bahwa kita keluar kaki 2 jari, badan sejengkal, tak tahu apa-apa, dibedong dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Yang ibunya ada, bersyukurlah. Pulang dari sini, belikan makanan paling enak, carikan kain di pasar duri, belikan emas cincin, serahkan kepada dia. Yang asli jangan imitasi. Yang ibunya sudah tak ada, serahkan duit, kasih ke Ustadz Al-Nob Dinar, akan dibangunkan ke asrama di Bagan Benio, mengalir pahalanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Pas acara nikah, besok datang ya Bu ya, anak saya nikah. Anak kau yang sama dengan anakku kuliah dulu? Iya. Kok cepat kali dia nikah? Kok pakai pelet? Datang acara nikahnya untuk apa? Untuk mengingatkan kita dulu. Kami dulu Pak Ustadz, waktu awal-awal nikah, bertamu ke rumah orang, ditutupkannya pintu Pak Ustadz. Kenapa ditutupnya pintu Bu? Disangkanya kami mau minjam beras Pak Ustadz. Susah kali Pak Ustadz. Ustadz nampak suami saya itu? Iya, itu salah satu asnaf zakat Pak Ustadz. Asnaf apa Bu? Fakir miskin Pak Ustadz. Tapi sekarang dibukakan Allah pintu rezeki. Sadar diri, tahu diuntung. Syarat supaya kita bersyukur adalah ingat. Resiko cantik berarti akan tua dan lain. Resiko muda berarti akan top. Tua, ompong, peot. Tolong jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad ini kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah mendengar tersinggung pulang meninggal. Kalau masalah gigi tanggal saya pun udah tanggal gigi saya. Kuliah di Mesir sakit gigi, cabut 1. Kuliah di Maroko sakit gigi, cabut 1. Pulang ke Pekanbaru cabut 1. Terakhir jumpa dokter, Ustadz, kalau sakit gigi nggak usah dicabut Pak Ustadz, ditempel aja. Aku bilang udah aku cabut baru kau bilang. Maka kalian yang muda-muda kalau sakit gigi jangan dicabut. Akhirnya nanti mata rabun. Sekarang ini saya ini rabun saya ini. Ini walaupun saya duduk depan perempuan ini, tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek. Sama aja nih semua. Ini aku kasih tahu supaya kalian jangan curiga, kalian jangan GR. Segala sesuatu itu ada hikmahnya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ku tengok masjid Makarimul Akhlak luar biasa. Lampunya, ada pula kamera slide-nya,
Ada kaligrafi cantiknya. Kok ditengok dari susunan Qur'annya, Masya Allah, macam tak pernah dibaca. Ustadznya lah suuzon Pak Ustadz. Itu selalu kami baca. Cuman tadi malam karena mau pengajian kami rapikan. Memang saya kalau saya berpikir saya jawab sendiri. Kalau datang suuzon terlintas saya jawab sendiri. Kenapa? Karena kita ingat, jangan diperturutkan. Yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Datuk Seri Ulama Setia Negara Haji Abdul Somad LCD SE PhD, mengembang lubang hidung seputar terowongan Mina. Begitu banyak pejabat-pejabat, Pak Abdul Wahid DPR RI Komisi 8 Utusan Riau di Senayan, dari Politeknik Padang, Politeknik Bengkalis, gambar saya lah satu-satunya yang dipajang. Orang sibuk mencari kursi, saya dikasih kursi. Tapi saya ingat, kalau mau bersyukur, ingat kau siapa Abdul Somad. Waktu kau pulang dulu, ada orang di Riau ini kenal sama kau rupanya. Mana ada? Duduk saya di depan mimbar rumah sakit Arifin Ahmad. Di depan mimbar rumah sakit Arifin Ahmad itu ada masjid, duduk saya itu jam 12. Sampai jam 12.25 berdiri pengurusnya. Karena khotib kita hari ini Abdul Somad tidak hadir, maka saya yang khutbah. Padahal dari jam 12 tadi aku duduk situ. Ingat itu, ingat. Alhamdulillah saya dikasih Allah ingatan yang kuat. Jadi kalau hari ini saya dijemput naik pesawat pribadi, duduk saya menengok awan-awan itu. Saya kan waktu itu bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Lucu kadang takdir nih dibuat Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah emak kawan saya di Simpang 3 Pekanbaru. Datanglah anggota dari pusat. Disalaminya semua tamu yang ada di situ, tamu. Pas giliran saya dilewatinya. Kawan saya di samping baru datang dari Kalimantan. Saya digitukan orang biasa, tapi di depan tamu kawan saya, itu yang tak enak itu. Kata kawan saya, kenapa kau tak disalaminya, Mat? Cuman lah saya membela diri. Saya bilang, mungkin dia pikun. Makanya sekarang saya dimanapun, asal jumpa orang saya salami semua. Tadi malam tanya Pak Wahid, di atas pentas siapapun ku salami semua. Asal anak gadis, ingat juga gitu, ingat. Asal nampak aku anak gadis, ingat aku biniku datang. Ku salami semua. Kenapa ku salami semua orang? Karena aku pernah tak disalami orang. Sakitnya tak seberapa, malunya ini. Tak ada angin, tak ada hujan, saya pun sudah lupa. Tiba-tiba telepon saya berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz Somad datang ke rumah saya? Ini siapa? Aku bilang. Saya Fulan, kata. Dialah yang tak menyalamiku dulu. Oh. Dalam hati saya, hari pembalasan. Tapi aku tak sejahat kau, setan. Saya tetap datang. Datang saya ke rumahnya. Dimasakkannya masakan penuh meja. Asam pedas, bawang, gulai, ikan, udang, kepiting. Makan semua. Tapi hati itu memang kaca jatuh ke batu berkecai. Kalau patah galah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Makan kami, habis makan minum teh, habis itu makan agar-agar, habis itu duduk tenang. Saya ingat pepatah orang kampung kami, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada tujuan. Selesai acara makan, kata dia, sebentar Ustadz ya, saya ke kamar sebentar. Iya, saya bilang. Dia pun pergi ke kamar, dikasihnya kartu nama sama kalender, tolong kampanyekan saya. Kalau mau bersyukur,
maka ingatlah kau dulu. Saya pulang ke Pekanbaru bukan macam alumni Al-Azhar yang lain. Turun dari pesawat disambut dengan karpet merah. Tala'al badaru alaina. Saya tidak macam itu, guys. Saya turun naik pesawat Egypt Air di Bangkok. Dari Bangkok naik pesawat nyambung dengan Thailand Air Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur naik bis sampai ke Malaka. Dari Malaka menyeberang speedboat 3 jam sampai ke Dumai. Sampai di Dumai hilang handphone, hilang tip. Memang celaka betul orang Dumai. Yang mencuri itu, yang mengambil itu. Kalau yang lain baik-baik semua. Ingat saya. Makanya sampai hari ini kalau saya tengok orang naik speed, kalau saya tengok orang naik bis, saya tengok orang naik angkot, saya tengok adik-adik saya yang baru pulang, apa kata hati saya? You was there. Kau yang dulu di sana, Abdul Somad. Maka kunci kalau mau bersyukur, kuncinya satu. Adik-adik yang punya usaha baju sablon kaos, boleh. Mau bersyukur, inge-inge. Kebetulan masyarakat kami banyak yang Jawa. Apa mau bersyukur bahasa Jawanya ya? Mau bersyukur, eling-eling. Kunci bersyukur pertama adalah ingat. Karena lupa, itulah yang membuat kita tidak jadi bersyukur. Istri yang menurut engkau sangat membosankan, memuakkan, 4L. Lu lagi, lu lagi. Ke dapur jumpa kau, ke kamar jumpa kau, ke kau. Itulah istri yang diidam-idamkan jomblo. Rumah yang menurut kamu membosankan, sempit, sumpah, itulah istana yang dinantikan kontraktor yang ngontrak rumah. Maka kita mesti banyak ingat. Kalau kita ingat, maka kita insya Allah bersyukur. Saya kuliah di Mesir, beasiswa 162 pon, 50 pon untuk asrama kamar, 50 pon untuk makan iuran, tinggal 60 pon. 20 pon ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon disimpan dalam buku, persiapan mana tahu sakit kepala, pening, demam, mencret. Namun meminta duit ke kampung, say no to call my mom. Katakan tidak untuk meminta-minta. Oh, mungkin karena Ustaz Somad susah. Krisis moneter tahun 98. Tak ada orang bisa berangkat karena dolar melambung 20.000. Nih yang berangkat. Ada duit kalau saya mau nelpon. Tapi saya mendidik diri saya untuk mandiri. Mandi sendiri. Makanya kalau datang orang, Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya ini. Kuliah ini nggak pernah serius, nggak pernah bersyukur punya orang tua. Saya tak mau menasehati dia, Pak. Kalau Bapak mau anak Bapak bersyukur punya orang tua, ikut jejakku. Gimana caranya, Pak Ustadz? Tak usah kasih dia makan 4 tahun. Insya Allah, Pak Ustadz, 2 gendangnya. Kalau tak berhasil, mati dia. Hari ini kalau kami pergi ke Makkah, dibawa Ustadz Yahya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sampai hari ini kalau saya pergi umroh, saya umroh setahun 2 kali, bulan Februari sekali, bulan Oktober sekali. Nanti Oktober umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad, daftar segera, kuota terbatas. Hubungi nomor Ustaz Yahya. Saya beli pagi-pagi teh susu 1 gelas, saya beli roti 1, duduk saya di tempat waktu saya jadi mahasiswa dulu. Saya tinggalkan istri di hotel, anak di hotel, kawan di hotel. Saya pakai masker biar orang tak tahu. Duduk saya situ mengingat aku 24 tahun yang lalu. Disinilah aku duduk sama kawan dulu. Orang tak kenal, orang tak tahu. Jamaah haji ini sombongnya, ya Allah.
Asal ditengok dia lama, lari dia, disangkanya kita maling. Sombongnya jamaah haji ini, ya Allah. Duduk saya dekat, udah lama kau jadi TKI. TKI itu bukan hina, mereka itu pahlawan devisa. Jangan kau hina TKI, dia bayar pajak. Udah lama kau jadi TKI. Aku mahasiswa Pak. Di mana kau belajar? Aku di Maroko, jauh kali. Macam tak ada aja tempat sekolah di Pekanbaru. Sombongnya, sama aku cari bapak itu sekarang. Sepele sama kita. Pagi tidur dari Masjidil Haram, bukan ada hotel, langsung beli teh susu sama kue satu sarapan. Siang datanglah kawan yang kerja catering bawa tas. Busra lana, kabar gembira datang, makan siang gratis. Jamaah yang paling saya ingat, yang paling saya kenang, yang susah saya lupakan adalah jamaah dari bumi Minangkabau. Mereka lah yang datang membawa sebungkus rendang. Dari mana kau? Ambo mahasiswa mak. Dari mana? Dari Kairo. Aku dulu mak membawa rendang. Kami pun langsunglah beli nasi 2 rial, 5 rial. Dilukakanlah di atas plastik, tumpahkan. Begitu ditumpahkan nasi, tumpahkan rendang nan diagih di amak tadi, tak ciri pulau merpati dari atas. Samo warano. Tak mana rendang, tak mana ciri. Tapi di awak lapa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin ya amin. Sekarang saya pergi haji kemarin, saya pergi umrah, jalan sama Ustazah Fatimah, menengok jamaah yang makan di pinggir masjid, di pinggir hotel pakai plastik. Kata dia, itu siapa? Itu siapa Ustaz? Aku bilang, itulah aku 24 tahun yang lalu. Kenapa Ustaz tak pernah marah-marah sama panitia? Pernah saya marah, mana makanan? Kenapa tak siap? Mana? Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya Ustaz hebat. Padahal kurang hebat apa lagi saya sekarang ini. Saya berpikir selalu bahwa aku adalah Abdul Somad yang dulu tidur di Masjidil Haram, jam 3 diusir sama tukang pel. Asal jam 3, datanglah petugas Masjidil Haram tuh. Haji, roh. Jangan pernah merasa diri tinggi di atas awan. Karena kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau mau bersyukur. Insya Allah kalau dipakai rumus ini, ibu akan menjadi orang yang bersyukur. Dan bapak pun akan menjadi orang yang bersyukur insya Allah. Tapi ingat baik-baik. Makanya kalau dengar ceramah itu, kalau dengar, kalau tidur. Jangan tidur ayam. Kalau tidur ayam nanti balik lain ceritanya. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur. Makanya kalau mau tidur, tidurkan. Belum pernah saya marah ke jamaah yang tidur. Kalau mau dengar baik-baik. Jangan tidur nggak jelas. Insan yang bersyukur, setelah bersyukur kerja ikhlas. Ikhlas itu begini. Air yang bercampur dengan teh, air apa namanya? Ya air teh lah. Air yang bercampur dengan kopi, air kopi. Air yang bercampur dengan soda, air yang tak bercampur dengan apapun, orang Arab menyebutnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Inilah air yang ikhlas. Tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan soda, tak bercampur dengan susu. Jadi kalau mau tahu di mana orang ikhlas di Duri ini, datanglah di Masjid Makarimul Akhlak. Air ikhlas dikasih. Oh, Ustadz ini dia mau minta teh manis. Enggak. Saya Ustadz yang tak pandai sindir-menyindir. Saya orangnya to the point. Jangan kasih Ustadz minum teh manis. Kenapa? Karena Ustadz lehernya panas habis ceramah, dikasih teh panas, terbakar
pita suaranya. Yang paling bagus memang kasih air macam ini. Jangan dikasih Ustadz banyak air gula. Subuh gula, duha gula, zuhur gula, asar gula, maghrib gula, isya gula, malam gula. Nanti Ustadz kena diabetes meletus. Kalau sayang sama Ustadz, kasihlah air ikhlas. Makanya nanti kalau datang tamu, kasih air ikhlas. Kalau kata dia, kenapa tak kau buatkan kopi? Supaya kita lebih ikhlas menghadapi kenyataan. Tak bercampur apa-apa, itu namanya ikhlas. Makanya dalam ibadah tak boleh bercampur dengan pujian, tak boleh bercampur dengan sanjungan, tak boleh bercampur dengan takbur, angkuh, sombong, hebat, merasa sum'ah, riak. Maka usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tak boleh bercampur dengan apa. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya ikhlas. Saya kalau sedang menung, jangan-jangan pahala ceramah kau ini sudah habis Abdul Somad. Habis kenapa? Habis dipuji sama viewer, follower, dan subscriber. Di antara kita ini semua, siapa yang paling dipuji orang? Saya. Siapa yang paling riak? Saya. Siapa yang paling sum'ah? Saya. Siapa yang paling takbur paling tinggi? Saya. Maka saya selalu melihat diri saya, aib saya, kekurangan saya. Saya yang dikasih pentas, saya yang dikasih karpet, saya yang dikasih kursi, saya yang dikasih meja. Tapi boleh jadi yang masuk surga duluan yang ujung sana, yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Betul? Betul pula kata orang ini. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi pas kutanya? Walaupun betul, jaga juga lah perasaan saya. Inilah payahnya kita ngomong sama orang jujur ini. Tak pandai dia bersandiwara. Mulai turun tadi dicium tangan, diajak berfoto bersama, habis foto bersama bersalaman di dalam. Setiap kata sambutan dihormati, dimuliakan. Maka untuk merendahkan diri saya, supaya saya jangan kena penyakit takbur, supaya jangan kena penyakit sum'ah, supaya jangan kena penyakit riak. Riak mempertontonkan amal, sum'ah memperdengar-dengarkan amal. Saya mesti menjatuhkan diri saya sejatuh-jatuhnya. Bagaimana menjatuhkan diri ke bawah? Inilah mesti ada program ke Bagan Benio, ke Batu Tilam, ke Talang Mama. Makanya kalau ada suami ibu yang angkuh, yang sombong, kirim sama kami. Biar kami bawa ke Bagan Benio, nanti sampai ke tengah itu kami celupkan. Datang Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta, dibawanya saya ke Merapi Merbabu. Naik bukit, mobil off-road, sampai ke Merapi Merbabu. Saya lambaikan tangan ke orang Merapi Merbabu. Semua Merapi Merbabu. Pripun kabare ape? Pripun kabare Bapak Ibu, podo kapes dulu sederek sedoyo. Ape? Udah selesai ditanya sama Ustadz Salim. Kenal dengan ini? Orang. Jatuh betul perasaan saya. Rupanya orang itu tak ada yang nonton TV, tak ada YouTube, tak ada signal, tak ada channel. Saya tengok banyak kali anak kecil, do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Saya tanya sama Ustadz Salim, kok banyak kali anak kecil di sini? Sini nggak ada TV, nggak ada internet, nggak ada hiburan, maka banyak anak orang nih, kata dia. Tak kenal mereka siapa ustadz-ustadz viral itu. Kenapa? Karena mereka tinggal di gunung. Kami bawalah beras, kami bawa sembako, kami bawa minyak. Maka program-program kepedalaman ini terus ada. Doakan supaya Ustadz Arnob sehat walafiat. Siapa yang mensupport mesin speedboatnya? Disupport oleh Politeknik Padang dan Politeknik Bengkalis. Speed jalan.
sampai. Yang selama ini berangkat jam 10 pagi kami waktu ke Talang, jam 4 sore baru sampai. Sampai tertidur saya di bot itu. Tertidur di kamera orang itu pula. Diuploadnya ke Instagram. Oh, di komen orang, Masya Allah ikhlasnya Ustadz Somad. Masya Allah, kata dia. Saya banyak komen orang itu, tapi yang paling saya ingat ada satu komen, Masya Allah Ustadz laki-laki imam kami, jadikan aku yang kedua ya, kata dia. Hancur. Tolong yang ini kalian edit ya. Begitulah. Lalu kemudian sampai di dalam bisa rupanya tablik akbar. Bukan banyak masyarakatnya. Maka tak mempan tablik akbar di dalam. Apa yang paling diperlukan? Yang paling diperlukan adalah hujan lebat. Cemana mereka mau menyalai ikan? Dikasihlah mesin ikan salai sehingga satu kali pakai bisa 50 kilo. Dari mana? Dari Politeknik Padang dan Politeknik ikan salai. Nanti ikan salainya itu dibawa kemari. Siapa yang membeli? Inilah wajah-wajah penikmat ikan salai. Dimasaklah cabai, bawang, tomat, lengkuas, kunyit, kencong, kecombrang. Dimasukkanlah daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk ini asalnya dari Tapanuli. Maka makanan itu menunjukkan sifat orang. Orang Tapanuli ini pas macam daun ubi tumbuk. Begitu di luar, begitu di dalam. Begitu sebelum masuk, begitu sesudah keluar. Nggak pandai dia munafik, bohong-bohong. Jangan pula dibayangkan pas mau makan. Setelah itu barulah dimasukkan ikan salai tadi. Tak usahlah aku teruskan, meniti air dia. Ini ada jadwal makan siang kita soalnya. Jadi kedatangan kami ke sana nanti mengangkat harkat martabat, tapi kami tak bisa berjalan sendiri. Kami ditolong oleh Politeknik, ditolong operasional oleh. Tapi jangan khawatir, saya sama Ustadz Al-Nob, kita kalau masuk ke pedalaman banyak orang yang mau ikut. Ustadz Somad mau ke pedalaman? Iya. Mau ke pedalaman? Iya. Ikut ya Pak Ustadz. Kalian kalau mau ikut silakan. Minyak tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, duit honor tak ada. Kebetulan istriku sakit pula Pak Ustadz. Anakku mencret pula Pak Ustadz. Kenapa nggak kau bilang mati aja sekalian? Dia bilang. Rupanya kalau mau duit bapak ibu bersih, tak dipakai seperak pun sampai ke tujuannya untuk kepentingan dakwah insya Allah. Jangan khawatir, doakan Ustadz Somad supaya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, imamnya para ahli tafsir Mesir, ulama besar, pernah jadi menteri wakaf. Tangannya dicium orang, dipeluk orang. Buka di YouTube Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar. Habis ceramah berhenti dia di masjid. Supir berhenti di masjid. Sampai di masjid lama dia di toilet. Tanya kawannya, kenapa lama betul? Tanganku yang dicium-cium orang tadi tak layak dicium orang, tanganku yang penuh dengan dosa, maka aku pakai untuk membersihkan WC toilet masjid. Begitu cara kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan macam orang sekarang. Orang sekarang ada juga yang begitu. Tangan ini terlalu mulia untuk dicium. Akhirnya masuk dia ke toilet, pura-pura membersihkan masjid, tapi kameranya menyala, live pula tuh. Hai guys. Kita bukan siapa-siapa. Kita kotor. Riak lah itu. Simpan satu amalmu yang tak diketahui orang. Amal ceramah kau sudah diketahui orang, Abdul Somad. Amal sedekah kau sudah diketahui orang, Abdul Somad. Simpan satu amal antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya ibu amalnya masih banyak yang belum diketahui orang. Boleh jadi ibu lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Diaminkan orang itu pula.
Insan sudah, bersyukur sudah, ikhlas sudah. Kalau sudah insannya hilang, ingat, dan setelah ingat dia menjadi bersyukur, dan setelah bersyukur dia simpan satu amal antara dia dengan Allah sehingga dia ikhlas, maka insya Allah dia menjadi orang yang paling bahagia. Kalaulah bahagia itu bisa dengan mobil, kenapa orang punya mobil mewah stres depresi? Kalaulah bahagia itu karena rumah besar, kenapa orang rumahnya besar macam lapangan sepak bola, lantainya import dari Italia, tapi dia sumpek di dalam? Ada orang naik mobil harga 5 miliar di jalan tol, menengok pondok di tepi sawah, istri dan anak sedang makan siang di sawah. Apa kata orang kaya yang lagi naik mobil? Bahagianya mereka bisa makan siang bersama, sementara aku meeting. Apa kata orang yang sedang makan di pondok itu? Bahagianya orang kaya itu naik mobil ya. Yang di mobil merasa yang bahagia itu yang di sawah, yang di sawah merasa yang bahagia itu di mobil. Padahal dua-duanya bahagia kalau dia bersyukur. Syukuri apa? Di masjid tak boleh nyanyi. Syukuri apa adanya. Pak Ustadz, aku nikah ini tak sesuai suamiku dengan spek Pak Ustadz. Kenapa lah yang hitam begini dapatku Pak Ustadz? Kalau dapat ibu putih sakit kepala ibu. Tiap pagi petang ibu telepon, abang di mana, jalan di mana, nginap di mana, pulang jam berapa. Tapi pas yang hitam ibu tenang kan? Apa kata ibu? Mau kalian ambil lah. Betul tahu? Betul kata orang ini. Allah sudah mempertemukan kalian. Makanya nanti pulang ibu katakan ke bapak, bang, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata abang tuh? Alah, kita kan ditangkap ansip dulu. Allah memberikan kita sesuai yang kita minta atau sesuai yang Allah tahu? Sesuai yang Allah tahu, bukan yang kita minta. Anak ibu umur 5 tahun minta pisau. Minta pisau mak, minta pisau mak. Ibu kasih atau tidak? Ibu kasih atau tidak? Ibu tak kasih itu karena sayang atau karena marah? Karena sayanglah maka. Begitu juga dengan kau pak. Ingin punya istri yang putih, tinggi semampai, rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang. Kata Allah itu tak cocok untuk kau. Nanti kalau kau dapat begitu jadi fitnah. Pas pergi undangan, apa kata orang bisik? Kena peletnya itu kata. Pas dibawa jalan kondangan, apa kata orang? Betul kata Pak Ustadz Somad, kita memang percaya kepada rukun iman yang ke-6, takdir baik dan takdir buruk. Itu bagi istrinya takdir buruk tuh Pak Ustadz. Maka yang paling bahagia adalah orang yang ikhlas dan orang bersyukur. Hebat yang membuat judul ini. Saya udah lama tausiah, belum ada judul sedalam ini. Kenapa orang tidak bahagia? Karena tidak ikhlas. Kenapa orang tidak ikhlas? Karena tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena lupa. Kalau dia ingat, dia akan bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia akan ikhlas. Kalau dia ikhlas, dia akan bahagia. Ini yang membuat judul nih. Gak tahu lah entah siapa yang buat. Luar biasa ini. Tadi saya mulai tausiah jam 11. Tiba-tiba udah jam 12 aja sekarang. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang ikhlas, tak terasa waktu itu cepat berlalu. Saya pernah ceramah di depan orang yang tak ikhlas. Lamanya minta ampun. Sampai kusangka jamku habis baterai mati. Kenapa jam ini tak bergerak? Macam tak bergerak jarum jam itu. Kapan Ustadz ceramah yang orang tak ikhlas itu? Waktu mau buka bersama. Ada yang menggaruk kepala, ada yang menengok handphone. Rupanya jamaah tuh menengok Ustadz tuh
Menengok Ustadz itu bukan Ustadz Somad, nampak dia. Ada yang menengok macam ayam panggang, ada yang macam kolak, ada yang macam cendol gitu. Selesai tausiah aku bilang, lama kali kurasa tadi waktu tausiah itu, aku bilang kan. Kata jamaah, kami yang menunggu lebih lama lagi Pak Ustadz. Tapi hari ini tak tahulah ya, entah karena perasaan saya merasa cepat kali waktu ini berlalu. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang kira-kira selama kita kenal, yang kalau saya mati, kalau kami dengan Ustaz Alam Dinar mati, yang kami tinggalkan ini kenangan baik atau tak baik? Ibu siap meninggalkan kenangan yang baik untuk bapak? Bapak siap meninggalkan kenangan yang baik untuk ibu? Soalnya ada orang saya tanya begitu, diam aja dia. Ibu mau masuk surga sama bapak? Bapak mau masuk surga sama ibu? Alhamdulillah. Di tempat pernah saya ceramah, saya tanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Dia mau macam kebingungan. Jadi selesai tausiah aku tanya, setelah istrinya pulang kan, kenapa kalian tadi bingung jawab? Ditanyanya, Ustadz, kami kalau masuk surga jumpa lagi dengan istri kami gitu. Aku bilang jumpa lah, aku bilang. Sedang di dunia aja kami udah nggak tahan Pak Ustadz gitu. Aku tanya, kenapa kalian nggak tahan? Kenapa kalian nggak tahan sama dia di dunia ini? Sebentar-sebentar video call, sebentar-sebentar nanya. Abang di mana? Pulang jam berapa? Itu kain yang kemarin kutitipkan udah dipakai sembahyang atau tidak? Itu baju koko yang kuletakkan di koper pakai sembahyang atau tidak? Nginapnya di hotel syariah atau tidak? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Dia takut kau dilarikan pelakor Pak. Dia takut kau berzina Pak. Dia takut kau makan haram Pak. Dia takut kau tak sholat Pak. Mestinya kau yang mengingatkan dia. Ini dia pula mengingatkan kau. Itulah istri yang solihah, yang didambakan orang-orang soleh Pak, aku bilang. Setelah itu apa kata bapak itu pulang ke istrinya, dibilangnya ke istrinya, kaulah bidadari surga yang dikirim Allah. Tak mengaku pula istrinya. Kata istrinya, abang ni mengada-ngada katanya. Kata Ustaz Somad, kaulah bidadari surga yang dikirim Allah. Aku bidadari bang, tapi aku gemuk kata dia. Terus kata abang tu menjawab, kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat restoran kata dia. Masya Allah, begitulah waktu kita. Mudah-mudahan sesuai dengan judul ini, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Allah mengampunkan silap salah Ustadz, Bapak Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Riau negeri lancang kuning Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk para syuhada kami yang berperang dengan nyawa, darah, hartanya hingga kami merdeka 17 Agustus 45, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Berikanlah balasan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah dari jamaah Masjid Makarimul Akhlak, dari Politeknik Padang, Politeknik Bengkalis. Berikanlah mereka balasan terbaik, panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan keberkahan rezeki ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pesan terakhir, jangan berkelahi karena kita tak lama lagi pilkada. Pilkada ini mirip sama pilkabe. Jangan sampai bertengkar berkelahi. Kami bingung Pak Ustadz nanti siapa yang kami pilih. Jangan bingung-bingung. Kalau pergi sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad jangan pilih yang lain. Jelas? Paham? Nampak?
Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.